Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Jumat 14 Agustus 2026 yang akan dibawakan oleh Romo Antonius Rajabana OMI dari Cilacap. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, gereja hari ini mengingatkan kepada kita bahwa perkawinan itu merupakan cara hidup yang suci, yang bisa menyucikan sekaligus menyelamatkan. Maka kita diingatkan untuk sungguh-sungguh menjalani kehidupan perkawinan dengan penuh iman, penuh cinta kasih, dan sukacita. Bagaimana bacaan Injil sepenuhnya? Mari kita mendengarkan dengan hati yang terbuka. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka orang-orang dan murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, perkawinan itu adalah anugerah dari Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan iman Kristiani kita, perkawinan mempunyai derajat sangat tinggi, masuk dalam ketujuh sakramen. Sakramen itu berarti tanda dan sarana keselamatan. Tanda dan sarana kesatuan dengan Tuhan Yesus sendiri. Maka sakramen perkawinan juga adalah sarana yang bisa membantu kita menjadi suci, membantu kita bersatu dengan Tuhan Yesus. Karena itu perkawinan pantas kita syukuri sebagai anugerah. Dasarnya adalah kasih.
tujuannya adalah memurnikan cinta kasih, salah satunya. Maka di situ tidak dimungkinkan adanya perceraian. Karena kasih itu tidak mengenal batas akhir. Kasih itu selama-lamanya. Kasih yang ada batasnya itu bukan kasih. Maka tidak ada orang yang menikah atas dasar kasih kemudian saya mengasihi kamu 10 tahun saja ya. Tidak ada. Karena kasih itu pada dasarnya secara naturali, kodrati tidak mengenal batas waktu. Maka tidak dimungkinkan kasih itu berpisah. Karena itu orang yang saling mengasihi dan diberkati oleh Tuhan, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Kalau satu ya tidak bisa dipisah, karena hanya satu. Dan memang kasih itu terbukti dalam kesetiaan. Kasih yang tidak setia ya juga bukan kasih. Nah, disinilah sebetulnya kita menyadari bahwa kasih itu begitu agung. Tetapi kasih yang dijalani dengan sepenuh hati, dengan tanpa syarat, selain menyucikan juga menggembirakan, membahagiakan. Karena pada dasarnya kita semua adalah kasih. Barang siapa mengasihi, dia sebetulnya kembali kepada kodratnya ketika dia diciptakan. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang adalah kasih. Kalau kita serupa dan segambar dengan Allah yang adalah kasih, maka kita juga adalah kasih, serupa dan segambar dengan Allah. Secara kodrati kita itu kasih, buah kasih dari orang tua, dan kemudian dibesarkan di dalam kasih. Maka kemudian kita menjadi perwujudan kasih dari Allah sendiri. Ketika menikah, pada waktu itulah kasih itu dijanjikan untuk kemudian dimurnikan. Maka pada waktu menjanjikan janji perkawinan, suami istri berjanji untuk setia mengabdikan diri kepada pasangannya. Karena mengasihi itu berarti sebagai suami atau istri adalah memberikan diri, total self-giving. Tanpa syarat, tanpa batas. Dan karena itu, secara konkret sebetulnya hidup saya adalah milikmu. Saya menjadi abdimu, mau diapain ya sudah, saya sudah memberikan diri secara ikhlas sebagai wujud cinta saya. Maka janjinya adalah, dan ini janji yang pertama, saya berjanji untuk setia mengabdikan diri dalam untung dan malang, sehat maupun sakit. Dan berarti di situ sudah tidak ada lagi yang kita pegang, semua sudah diberikan. Namun perkawinan juga dari pihak lain adalah total acceptance. Kalau dari pihak kita memberikan diri sepenuhnya, total self-giving. Dari pihak lain juga kita berarti adalah menerima sepenuhnya, total acceptance. Sehingga di situ terjadi kesatuan. Tidak hanya menerima yang baik-baik saja, tetapi yang baik dan yang tidak baik pun, untung maupun malang, kita terima. Karena itu kita harus mengosongkan diri dan kemudian menerima pasangan sepenuhnya. Sehingga terjadi kesatuan karena saling memberi, saling menerima secara penuh. Tidak mungkin mengenal perceraian. Diharapkan tentu menemukan kebahagiaan karena dua menjadi satu, sinergi, utuh, penuh. Apa yang kurang dipenuhi oleh pasangannya. Fokusnya pada memberi dan menerima tanpa syarat. Dan itulah yang membahagiakan pasutri-pasutri. Maka seluruh perjalanan pasutri sebetulnya adalah perjalanan untuk memurnikan janji perkawinan ini. Menerima sepenuhnya, memberikan juga sepenuhnya. Jalan yang lain di luar itu tidak membahagiakan karena tidak sesuai dengan janji yang pernah diucapkan, tetapi juga tidak sesuai dengan kodrat manusia yang sejak semula diciptakan sebagai kasih, oleh kasih, dan kemudian menjadi kasih itu sendiri. Maka menjalani janji perkawinan dengan ikhlas, penuh sukacita, itu menyucikan dan sekaligus membahagiakan.
Tetapi ketika kita tetap berpegang pada ego yang harusnya sudah diberikan karena total self-giving, kita kemudian tidak menemukan sukacita dan kebahagiaan dalam perkawinan. Karena pada dasarnya perkawinan adalah memberi diri secara total, mempercayakan diri sepenuhnya. Namun dalam perjalanan, karena sesuatu dan lain hal, kepercayaan itu bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Nah, pada waktu itu dibutuhkan komunikasi, duduk bersama, dan pembaharuan untuk bisa kembali setia pada janji perkawinan itu. Melalui suka duka kehidupan itulah dan kesetiaan untuk tetap mengasihi dan memberikan diri tanpa syarat, pasutri memperoleh jalan menuju kebahagiaan dan kesuciannya. Maka bisa dipastikan suami istri yang setia sampai mati pasti suci dan pasti bahagia. Tetapi memang itu harus diperjuangkan karena relasi itu bersifat dinamis. Bisa maju, bisa mundur. Tanggung jawab suami adalah memastikan bahwa istrinya dicintai. Tanggung jawab istri adalah menolong suaminya supaya suaminya bisa mencintai dia tanpa syarat. Sehingga suami istri berbahagia karena saling mencintai. Itulah panggilan suami istri. Namun tidak semua orang bisa menikah. Karena menikah bukan jalan satu-satunya untuk bisa memperoleh kebahagiaan dan kesucian. Ada yang sejak lahir orang tidak bisa menikah karena tidak cukup mampu untuk melaksanakannya. Namun ada yang dibuat oleh orang lain. Dan itu tidak tahu apakah sekarang masih ada, tapi zaman dulu masih mungkin. Tetapi ada juga yang sengaja memilih untuk tidak menikah karena memilih untuk mempersembahkan seluruh hidupnya bukan kepada sesama manusia, pasangan hidup di dunia, tetapi kepada Tuhan. Sehingga pasangannya adalah Tuhan dan dia mengabdikan diri demi kerajaan Allah, maka dia pengabdiannya supaya tak terbagi dan supaya sepenuh hati dia memilih untuk sendiri. Memilih jalan sendiri, selibat untuk kerajaan Allah. Tetapi mereka ini adalah orang-orang yang dikaruniai secara khusus, sehingga bisa mengerti dan tergerak hatinya untuk memilih jalan ini. Tetapi yang tidak, ada panggilan yang juga tidak kalah suci, tidak kalah membahagiakan, yaitu sakramen perkawinan. Maka seharusnya Anda yang memilih jalan perkawinan menjalaninya dengan penuh kebahagiaan dan sukacita dan rasa syukur. Karena memang perkawinan itu luar biasa. Ada orang yang mau memberikan diri sepenuhnya tanpa syarat, tanpa batas waktu. Itu berarti luar biasa sekali. Tetapi kita juga luar biasa karena kita juga mau memberikan diri kita sepenuhnya tanpa syarat, tanpa batas waktu. Tentu itu akan sangat menyucikan sekaligus membahagiakan. Kita memohon supaya rahmat Tuhan selalu tinggal dalam hati setiap pasangan untuk bisa berbahagia karena saling mencintai. Dan berdoa juga untuk mereka yang memilih sendiri demi kerajaan Allah, supaya dua-duanya dapat memuliakan Tuhan melalui jalan hidup yang mereka pilih. Saya akan mendoakan Anda semua, para pasutri, supaya berbahagia dalam saling mencintai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, Engkau telah menetapkan para pasutri untuk saling mengasihi sebagai suami istri. Melalui cinta kasih suami istri itulah Engkau dirikan sel-sel gerejamu, melahirkan anak-anakmu yang baru untuk dapat memuliakan Engkau. Berkatilah para suami istri dan seluruh keluarga agar dapat menemukan sukacita dan kebahagiaan dalam proses saling mencintai mereka, agar mereka tetap setia satu sama lain dan memperoleh kekuatan karena kasih, kuasa dan berkat-Mu sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Romo Antonius Rajabana untuk renungannya.
Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.